Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Abasa ayat yang ke-33. Kemarin kita sudah membahas tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi kemarin kita membahas semua yang diberikan Allah karunia, anugerah, kenikmatan dunia, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, air, matahari, bulan, bumi, langit, semuanya mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan hewan ternak kalian. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menyampaikan, menggunakan tentang kenikmatan tumbuhan, baru Allah meletakkan kenikmatan hewan ternak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping menerangkan bahawa tumbuh-tumbuhan kenikmatan untuk hambanya, di samping itu mesti kita jaga. Bahkan kita tidak boleh menebang satu pohon pun kalau tidak ada izin hak yang benar. Begitu juga dengan hewan, binatang. Kita bukan hanya menikmati akan tetapi menjaganya, merawatnya. Menyiksa satu binatang, menganiaya satu binatang, walaupun dia ahli ibadah, kalau dia pernah menyiksa binatang dan tidak sempat minta ampun kepada Allah, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahawa semua kenikmatan yang ada di atas dunia adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, kesenangan kalian dan untuk hewan ternak kalian. Tapi jangan lupa, jangan lalai bahawa semua nikmat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling kecil, orang berkata nikmat yang paling kecil apa? Sebenarnya nikmat tidak ada yang kecil, semua nikmat itu besar. Tidak ada istilah nikmat yang kecil, semua nikmat itu besar. Sering kita mendengar mukaddimah MC misalnya acara-acara maulid atau tabligh akbar. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kecil dan nikmat yang besar, katanya. Tidak ada nikmat yang kecil, semua nikmat itu besar. Semua nikmat itu besar. Orang menganggap nikmat kedipan mata itu kecil. Coba kalau kita tidak bisa mengedipkan mata, apa yang terjadi? Jadi semua kenikmatan itu adalah besar, tidak ada nikmat yang kecil. Maka apa jalannya, caranya kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu? Bersyukur dengan hati dan fikiran, senantiasa merenungkan, memikirkan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, dan bersyukur dengan lidah, senantiasa mengucapkan kata-kata, ucapan kalimat yang baik. Bersyukur dengan perbuatan, senantiasa kita melaksanakan pekerjaan yang baik. Itulah hakikat syukur. Jadi syukur tidak mesti ada dua macam syukur. Ada asyukru, ada alhamdu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa tidak asyukru lillahi rabbil alamin? Padahal artinya sama-sama terima kasih, bersyukur. Kenapa alhamdu bukan asyukru? Maka para ulama menjelaskan beda alhamdu dengan asyukru. Kalau alhamdu itu kita
berterima kasih, mengucapkan terima kasih baik diberi maupun tidak diberi, itu alhamdu. Tapi kalau asyukru itu hanya kita ucapkan ketika kita diberi, dan ini lebih condong kepada perbuatan makhluk. Misalnya kita diberi hadiah oleh saudara kita atau tetangga kita atau sahabat kita atau kawan kita, terima kasih banyak, maka itu namanya asyukru, bersyukur. Tapi kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka menggunakan kata alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang namanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah putus. Beda dengan kenikmatan yang diberikan kawan kepada kita, hanya mungkin hanya waktu-waktu tertentu saja, maka digunakan kata syukru. Tapi kalau alhamdu itu setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas kita mesti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sebabnya kenapa surah Al-Fatihah dimulai daripada dengan kalimat alhamdu, bukan asyukru. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Dari semua kenikmatan mesti kita syukuri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur atas pemberian manusia kepadanya, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan siapa orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang paling kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kufur. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Yani la in syakartum bit-ta'ah, kalau kalian mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dengan menjalankan ketaatan, la azidannakum. Apa yang Allah tambahkan? La azidannakum, yani fid dunya, yani kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang dia beriman, beramal soleh, didasari keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Tidak peduli Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu balasan di dunia. Kemudian balasan di akhirat, Allah berikan surga, kenikmatan surga. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kalian kufur, wala in kafartum bil ma'siyah, yani kalau kalian kufur, kalian gunakan nikmat itu untuk bermaksiat, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Perlu kita perhatikan, azab siksa Allah berbeda dengan siksa manusia. Sesakit apapun siksa yang diterima oleh manusia ketika dia disiksa atau dizalimi, itu hanya berujung dengan kematian. Misalnya dia dimasukkan di penjara, seperti yang kita saksikan hari ini, tawanan-tawanan orang-orang Palestina, rakyatnya ditawan, dipenjara, disiksa, dianiaya. Ya, mereka disiksa, tapi hanya 10, 20, 30 tahun. Setelah itu mereka mati, selesai. Hanya sampai paling lama 70 tahun disiksa. Itu siksaan manusia. Tapi yang namanya siksaan Allah, azab Allah, itu bukan hanya 10, 20, 30 tahun, akan tetapi kekal selama-lamanya. Yang namanya kekal itu tidak bisa dihitung. Kalau masih bisa dihitung, itu bukan kekal. Mau 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, itu belum kekal namanya. Jadi kekal, azab Allah itu kekal. Inna azabi lasyadid. Jadi manusia yang durhaka, yang dimasukkan ke dalam neraka, itu disiksa selama-lama-lamanya, kekal. Jadi bukan 10-20 tahun. Jadi sesakit apapun siksaan yang dihadapi oleh manusia, yang terjadi sekarang di Palestina, hanya mengalami sementara. Setelah itu mereka akan mendapatkan surga, kenikmatan yang selama-lamanya.
Sebaliknya, tentara-tentara Israel yang menyiksa, mungkin mereka bisa hidup mewah, foya-foya, senang-senang dengan semua harta dunianya, tapi hanya sementara, mungkin sampai 60-70 tahun. Setelah itu mereka mati. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan azab yang kekal selama-lamanya, bukan 30-70 tahun, kekal selama-lamanya. Maka kita tidak boleh merasa kecil hati kalau orang-orang yang beriman, para mujahid yang membela tanah airnya, yang membela negaranya, memang itu adalah resiko. Setiap kita punya resiko. Bahkan resiko kita hidup nyaman lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada resiko yang dialami saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena mereka memang kelihatannya di dunia susah, akan tetapi balasan mereka di akhirat syahid, surga. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut, kemudian tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya pertanyaan kubur. Orang yang mati syahid tidak akan dihisab, amalnya tidak akan dihitung. Orang yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga. Itu saudara-saudara kita di Palestina. Kita berharap semua yang wafat, yang dibantai, yang dianiaya, itu mereka adalah dari para minas syuhada, golongan syuhada, dan mereka akan dikumpulkan bersama para anbiya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita melihat mereka susah memang di dunia, bahkan bukan hanya minum, makan, untuk hidup pun susah. Bisa saja 10-20 menit yang akan datang nyawa mereka sudah melayang. Tapi kita di sini hidup nyaman. Tapi sebenarnya kenyamanan yang kita alami sekarang lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada yang dialami saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena kenyamanan, kemewahan akan membuat manusia lupa, lalai akan mengingat Tuhannya. Maka disitulah dia terpuruk, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maksiat, kesalahan, dalalat, sayyiat, mukhalafat, munkarat. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita lupa, lalai akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun semua kenikmatan itu, kata Allah, akan sampai masanya. Fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang suara yang memekakkan. Sebelumnya surah An-Nazi'at itu juga disebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum. Akan tetapi ayat selanjutnya itu fa idza ja'atil tammatul kubra, apabila datang malapetaka yang besar, at-tammatul kubra. Kemudian di surah Abasa ini bukan at-tammatul kubra, tapi fa idza ja'atis sakhah. At-tammatul kubra itu adalah kiamat yang besar. Kan tetapi as-sakhah itu an-nafkhatul tsaniyah, adalah tiupan yang kedua. At-tammatul kubra itu tiupan yang pertama. Ketika datang at-tammatul kubra, tiupan yang pertama, semua manusia, jin, hayawan, binatang, semua yang bernyawa seketika itu mati. Kemudian berapa lama antara tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua? Kata para ulama tafsir, 40 sanah, 40 tahun. Tapi 40 tahun di sini tidak sesuai dengan perhitungan manusia sekarang. Karena waktu itu tidak ada lagi matahari, tidak ada bulan. Jadi perhitungan waktu tidak dihitung lagi dengan matahari, bukan dengan jam. Walaupun dikatakan 40 tahun, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari di sisi Tuhanmu, yaitu untuk orang-orang kafir, sama dengan 50.000 tahun. Jadi waktu yang dialami oleh orang-orang kafir nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, lebih lama daripada orang-orang beriman. 1.000 berbanding 5.000.
Fa idza ja'atis sakhah, bagaimana gambaran huru-hara ketika kiamat itu datang? An-nafkhatu tsaniyah, yaitu ketika semua manusia dikumpulkan di hari padang mahsyar, yaitu ketika kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya sendiri, saudara kandung. Hari ini saudara kita adalah yang kita rasakan orang yang paling dekat dengan kita, ya, di dunia. Tapi ketika di padang mahsyar, di hari perkumpulan, bahkan kita yang lari, farra yafirru itu bahasa Arab, lari itu berlari sekencang-kencangnya, lari karena ketakutan, bukan lari karena ingin berpelukan, tapi lari menjauh. Di ayat yang lain, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, dan ibunya dan ayahnya. Jadi hari ini kita merasa ayah dan ibu kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya, itu di dunia. Tapi ketika terjadi hari yang genting, yaitu hari kiamat, padang mahsyar, kita lari dari ayah kita dan dari ibu kita. Bahkan di ayat yang lain, seorang ibu yang menyusui anaknya sedang menimang-nimangnya, ketika hari tiupan sangkakala itu datang, ia lemparkan bayinya. Dia tidak sadar. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, engkau melihat orang-orang itu seperti mabuk, akan tetapi mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi huru-hara hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat hebat. Wa sahibatihi wa banihi, dan bahkan istri dari suami, suami lari dari istri. Wa banihi, anak lari dari bapak, orang tua lari dari anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap orang dari mereka pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan bukan hanya manusia biasa, bahkan para nabi, dalam hadis Nabi SAW, para nabi, para rasul pun malu untuk meminta syafaat kepada umatnya masing-masing. Ketika itu saking gentingnya hari itu, manusia yang berkumpul pada saat itu sudah tidak tahan. Mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Abul Basar, bapaknya para nabi, mintakan syafaat kepada kami. Kami sudah tidak tahan. Dikatakan ada yang keringatnya saking panasnya matahari itu, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perutnya, bahkan ada yang sampai ke lehernya. Saking dahsyatnya, mereka tidak tahan dengan panasnya, sakitnya hari itu. Mereka meminta disegerakan dimasukkan saja ke dalam neraka. Mereka sudah tidak tahan. Mereka tidak mengerti neraka lebih panas daripada hari perkumpulan itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, mintakanlah kepada Allah syafaat untuk kami. Kami sudah tidak tahan. Engkau adalah Abul Basar, engkau adalah bapaknya para nabi. Apa kata Nabi Adam? Aku malu meminta syafaat kepada Allah. Aku punya kesalahan. Dulu aku dilarang oleh Allah untuk mendekati syajaratul khuldi, namun aku melanggarnya, aku memakannya, kemudian aku diturunkan ke dunia. Nabi Adam malu mengadu kepada Allah untuk anak cucunya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, mintakanlah syafaat kepada kami. Kami sudah tidak tahan dengan huru-hara hari ini. Apa kata Nabi Nuh? Aku malu kepada Allah memintakan syafaat kepada kalian. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim,
mintakanlah syafaat pertolongan kepada Allah supaya kami bisa segera selesai dalam urusan ini. Apa kata Ibrahim? Engkau adalah Khalilullah, kata mereka. Apa kata Ibrahim? Saya malu, saya punya kesalahan kepada Allah. Kemudian mereka datang kepada Musa. Ya Musa, anta kalimullah, engkau adalah orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Mintakanlah syafaat kepada Allah. Apa kata Musa? Aku malu memintakan syafaat kepada Allah, aku punya kesalahan kepada Allah. Kemudian mereka datang kepada Isa. Ya Isa, anta ruhullah, mintakanlah syafaat kepada kami, kami sudah tidak tahan, kata mereka. Apa jawab Isa? Aku malu meminta syafaat kepada Allah karena aku pun punya kesalahan. Kemudian yang terakhir, Nabi yang langsung datang kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian karena aku punya doa yang mustajab, tapi aku tidak gunakan di dunia, supaya aku bisa gunakan pada hari ini untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad langsung sujud bersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kata Allah. Was'al, mintakanlah apa saja yang engkau minta akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian mintakanlah syafaat, aku akan berikan kepada siapapun yang engkau berikan syafaat, kata Allah. Maka Nabi Muhammad berdiri dari sujudnya, kemudian memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi tidak semua umatnya itu dikenalinya. Nabi Muhammad hanya mengenali umatnya dari bekas air wudunya. Jadi wudu kita nanti di yaumil mahsyar akan menjadi nur, diya, akan menjadi cahaya. Jadi perbedaan umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar dengan yang bukan umat Nabi Muhammad itu dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya sering berwudu, kena air wudu, maka dia akan sinar, terang benderang bersinar, bagaikan cahaya. Maka Nabi dengan mudah mengenalinya. Karena kita tidak akan bisa membayangkan betapa sulit mengenali orang waktu itu. Karena bukan hanya satu wilayah, jangankan satu zaman, satu pemulang ini saja, apakah kita kenal semua orang pemulang? Tidak. Jangankan satu pemulang, satu masjid ini saja, kalau berkumpul semua, apakah kita kenal semua? Tidak. Itu baru satu kota. Ini bukan satu kota, satu wilayah, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bukan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, berapa nyawa orang itu? Bukan miliar lagi, berapa triliun nyawa. Sulit kita untuk mengenalinya. Maka Nabi Muhammad dengan mudah mengenali umatnya dari bekas air wudunya. Dikatakan di surah Al-Imran, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajahnya yang putih, ada wajahnya yang hitam. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Orang yang hitam wajahnya itu orang yang tidak pernah berwudu nanti di padang mahsyar. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Orang yang wajahnya putih bersinar itu ketika di dunia dia selalu mendapatkan rahmat Allah, yaitu selalu berwudu, selalu menjaga wudu. Maka kita disunnahkan selalu menjaga wudu antara solat dengan solat selanjutnya. Itu sunnah. Karena kalau kita menjaga wudu
dengan mendawamkan wudu, nanti kalau kita mau wafat pun akan dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu tanda ciri orang yang mati husnul khatimah, mati dalam keadaan berwudu. Maka kalau kita sebagai umat beriman, umat yang mengaku beriman, mesti kita menjaga air wudu kita. Wudu juga merupakan senjata orang beriman. Orang kalau punya wudu, itu setan takut, bahkan tidak berani menyentuhnya, menyentuh bagian tubuhnya. Tapi kalau tidak punya wudu, di situ kesempatan setan untuk menguasainya. Maka untuk salah satu cara supaya kita menang melawan setan itu jaga air wudu. Hari ini kita sibuk mencari musuh di atas dunia, memusuhi saudara kita sendiri, memusuhi sahabat kita sendiri, bahkan saudara kandung kita sendiri gara-gara harta warisan misalnya. Padahal kita lupa musuh yang nyata, musuh yang sebenarnya, innas syaitana lakum aduwwu fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya musuh yang paling nyata bagi kalian adalah syaitan, maka jadi kalian sebagai musuh. Selain syaitan itu bukan musuh kita. Musuh kita syaitan, orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, itu musuh kita. Maka salah satu untuk terjaga kita menang dari melawan syaitan, jaga air wudu. Sederhana saja, jaga air wudu. Wujuhu yawma idzin musfirah. Di sini dikatakan ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, musfirah, dhahikatum mustabashirah, tertawa bergembira. Jadi saking senangnya umat Nabi Muhammad itu yang senantiasa menjaga air wudu, pada hari padang mahsyar itu mereka tidak merasakan ketakutan sama sekali. Bahkan dikatakan wujuhu yawma idzin musfirah, wajah mereka berseri-seri, dhahikatum mustabashirah, tertawa bergembira. Sama seperti misalnya hari ini kita berkumpul, santai gitu, mau ngopi-ngopi, mau minum teh, santai tertawa. Itu kalau orang yang menjaga air wudu nanti. Tapi kalau orang meremehkan, mengkerdilkan air wudu, apa yang akan dia dapatkan? Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, maka wajahnya pada hari itu akan suram, tertutup debu. Ini kulit kita ini kalau terkena debu, ini mungkin hanya berubah sedikit. Tapi di sini dikatakan ghabarah, debu yang tebal, suram. Jadi susah dikenali lagi, sudah tidak seperti muka aslinya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Orang yang tidak menjaga air wudu, sebenarnya menjaga air wudu itu bukan hanya untuk salat saja. Kebanyakan orang berwudu hanya untuk salat. Bahkan di luar salat pun kita dianjurkan untuk menjaga wudu. Tarhaquha qatarah, kesuraman hina menyelimutinya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kenapa mereka mendapatkan kehinaan pada hari itu? Karena waktu mereka hidup di dunia, mereka kafir, fajarah, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sekilas saja sebenarnya simpel. Orang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada perkara-perkara yang baik dan selalu menjaga air wudu, menjaga salat terutama, maka nanti kelak di hari kiamat wajahnya akan bersinar terang benderang bagaikan cahaya matahari, dan dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat pada hari itu hanya Nabi Muhammad. Walaupun para ulama menjelaskan banyak syafaat, ada syafaat orang soleh, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat para ulama, ya itu memang benar. Tapi syafaat yang paling besar, syafaatul uzmah, syafaat yang paling agung, itu adalah syafaat
Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membalas jasa beliau, maka kita senantiasa mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan sedekah, zakat, Allah tidak berzakat. Ketika Allah memerintahkan haji dan umrah, Allah tidak berhaji, Allah tidak umrah. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah yang pertama kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Masa kita orang yang beriman tidak bersalawat kepada Nabi? Masa ketika disebutkan nama Nabi kita enggan, kita pelit untuk bersalawat kepada Nabi? Maka seharusnya kita lebih berhak untuk bersalawat kepada Nabi kebanding malaikat, karena kita umatnya Nabi. Beliau sudah lebih dahulu memikirkan kita sebelum kita memikirkan Nabi. Bahkan beliau lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya ayah dan ibu kita kepada kita. Beliau lebih sayang, lebih cinta kepada kita melebihi sayangnya diri kita sendiri kepada diri kita. Itu sayangnya beliau. Maka semestinya harusnya kita lebih cinta kepada beliau daripada kecintaan kita kepada ayah ibu kita. Kita lebih cinta kepada beliau daripada cinta kepada diri kita sendiri. Beliau sendiri yang bersabda, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, kata Nabi, hatta yakuna, sampai kamu menjadikan aku yang paling yang engkau cintai melebihi cintamu kepada ayahmu dan ibumu dan kepada dirimu sendiri. Ini salah satu syarat keimanan kita. Kita mesti lebih cinta kepada Nabi daripada kecintaan kita kepada ayah ibu kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan golongan yang kedua, yaitu ketika orang yang menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang buruk, kepada perkara-perkara yang buruk, kufur, kemudian tidak pernah menjaga air wudu, tidak pernah salat, maka nanti kelak di hari kiamat wajahnya akan hitam, suram, tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita berharap termasuk orang-orang umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ayat kursi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Satu-satunya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat oleh Allah adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nanti pada hari itu datang, kita berada di sana, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan majlis kita ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi